Hai, selamat datang di video pembelajaran tematik 4A. Kali ini kita di materi IPA. Kita akan membahas sumber bunyi, bagian-bagian telinga, proses mendengar bunyi, dan cara merawat telinga. Bersama saya, Miss Yui, kita semangat! Kalian sudah siap belajar? Yuk, kita mulai. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, yang nantinya akan menjadi sumber bunyi. Di contoh pertama, Miss Yui hadirkan orang yang sedang bermain gitar. Kalau senar-senar atau tali yang ada di gitar ini dipetik, disentuh, dia akan mengeluarkan bunyi. Gambar kedua adalah orang yang sedang bermain suling. Ketika suling itu ditiup, dipencet bagian lubang pengatur nadanya, maka suling itu dapat berbunyi. Dan contoh yang terakhir yang Miss Yui ambil adalah sebuah gendang. Ya, gendang jika dipukul, maka gendang akan dapat mengeluarkan suara. Dan masih banyak lagi contoh sumber bunyi yang ada di sekitar kita. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Gambarnya di atas ya. Untuk telinga luar, ini sebelah sini batasnya, itu ada daun telinga yang bisa kalian pegang, kalian sentuh, kalian lihat. Itu daun telinga yang bentuknya berkelok-kelok itu ya. Fungsinya untuk menangkap getaran. Jadi kalau kalian membunyikan sesuatu atau ada bunyi, itu ada getarannya ya, ada gelombang getarannya. Jadi daun telinga berfungsi menangkap getaran. Kemudian di lubang telinga, tempat kalian biasa membersihkan telinga biasanya, itu untuk meneruskan bunyi ke telinga tengah. Nah, sekarang kita ke telinga tengah nih. Telinga tengah itu ada liang telinga. Ini lorong ini yang seperti lorong ini adalah liang telinga. Itu untuk menghalangi debu dan air untuk masuk telinga. Jadi ada penghalangnya nih. Kemudian ada gendang telinga. Nih gendang telinga. Gendang telinga ini fungsinya untuk menerima getaran bunyi dari daun telinga ke tulang pendengaran. Nah, ini adalah tulang pendengaran. Yang warna kuning ini tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran ini berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Koklea atau karena bentuknya seperti rumah siput, biasanya disebut rumah siput juga. Koklea atau rumah siput. Ini koklea. Kemudian di telinga dalam ini ada saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi untuk membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Kemudian di sini yang sudah disebutkan tadi itu adalah koklea atau rumah siput. Fungsinya untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Kemudian di saraf pendengaran berfungsi, ini saraf pendengaran, fungsinya untuk meneruskan rangsangan bunyi ke otak. Jadi setiap bagian ini ada fungsinya masing-masing. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangguni. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara
sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Oke, sudah kalian tonton? Nah, itu sekarang Miss rangkum ya, bagaimana proses mendengar bunyi itu sih. Pertama, bunyi ditangkap oleh daun telinga, lalu gelombang bunyi melalui liang telinga. Bunyi menggetarkan gendang telinga tadi. Kemudian getaran dari gendang telinga menggetarkan sampai ke tulang telinga. Koklea atau rumah siput menangkap getaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran mengirim rangsangan bunyi ke otak untuk diterjemahkan. Jadi bunyi itu harus dikirim, tujuannya dari daun telinga ini dikirim ke otak, tujuannya untuk diterjemahkan oleh otak bunyi apakah itu. Jadi otak kita ini otomatis sudah berpikir misalnya bunyi pukulan meja atau bunyi trompet. Jadi otak yang menerjemahkannya. Makanya untuk menuju ke otak harus melalui tahapan-tahapan tadi yang sudah kami sebutkan. Dan ini adalah cara merawat telinga. Bersihkan telinga, hindari telinga dari suara keras. Olahraga dapat menjaga kualitas pendengaran. Lakukan pemeriksaan telinga dengan rutin. Hindari penggunaan earphone terlalu sering dan suara keras. Jaga telinga kita agar tetap selalu kering. Intinya cara merawat indera pendengaran yang pertama apa tadi? Bersihkan telinga bagian luar menggunakan cotton bud dengan baik. Yang kedua apa? Hindari telinga dari suara keras. Yang ketiga, hindari penggunaan earphone terlalu sering dan dengan volume keras. Keempat, jaga telinga agar tetap kering. Kelima, olahraga dapat jaga kualitas pendengaran. 6, lakukan pemeriksaan telinga dengan rutin ke dokter. Oke, itu aja dari Mister. Semoga penjelasan tadi dapat membantu kalian belajar ya. Tetap pelajari video pembelajaran, baca buku paketnya, latihan soal, dan kalian jangan malu atau jangan takut untuk bertanya kepada guru kalian ketika kalian menemukan materi yang sulit, materi yang kalian belum pahami, silahkan bertanya. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dah, see you.